pasti mencelakai kamu, Re. Dan aku enggak, aku bisa melindungi kamu. Aku tidak peduli keselamatanku sendiri. Aku hanya peduli pada keselamatan Najwa, istriku. Terima aja takdir kamu. Hidup sama aku. Kamu nggak mau berubah, melupain Rehan, tapi kamu membiarkan Najwa menjadi penghalang agar kamu bisa sama Rehan. Gimana cara kita menyingkirkan Najwa? Kenapa bisa begitu sih? Aku juga nggak tahu, Aldi. Tadi waktu aku lagi masak, tiba-tiba aja aku nyium bau gas. Gagal lagi. Kenapa sih? Susah banget nyelakain Najwa. Sekarang katakan, di mana Najwa? Saya tidak mendengar suara detak jantung calon bayi dari rahim ibu. Dokter, bagaimana dengan kandungan Najwa? Kandungan ibu Najwa cukup kuat. Semua normal dan dalam keadaan baik. Alhamdulillah, itu artinya apa bisa segera pulang? Ya boleh. Tapi walau begitu, ibu Najwa harus tetap menjaga kesehatannya. Jangan terlalu banyak pikiran dan perhatikan pola makannya. Baik, kalau begitu terima kasih. Kita akan perhatiin semua saran dari dokter. Baiklah, kalau begitu saya permisi. Tapi kalau Najwa harus pulang sekarang, Najwa harus pulang kemana? Rumah kontrakan sekarang tidak aman. Tapi kalau dibalikan ke Ibu Priyanka, aku yakin Ibu Priyanka akan langsung menolaknya. Kenapa Najwa harus tinggal di sini? Memangnya nggak ada rumah kontrakan yang lain? Mi, tolong mengerti. Najwa sekarang lagi hamil. Najwa butuh orang untuk menjaga dia. Paling tidak sekarang kan Mami yang paling mengerti di sini. Jadi tolonglah Mi, bantu. Tapi kan masih ada Ibu Priyanka sebagai mertuanya. Kenapa kamu nggak bawa dia ke sana? Mami tahu sendiri bagaimana Ibu Priyanka memperlakukan Najwa. Kamu pikir Mami nggak keberatan kalau Najwa tinggal di sini? Mi, tolonglah Mi. Aldi, sebaiknya aku mencari tempat lain aja. Nggak apa-apa, kasihan Mama. Nggak, Najwa. Kamu bisa tinggal di sini. Aldi, kamu bawa Najwa ke kamarnya. Biar Najwa bisa istirahat. Terima kasih, Dion. Dion. Udah. Makasih ya, Mi. Ya. Tapi Dion. Jadi sekarang Najwa tinggal di sini. Aku akan manfaatin Goldie untuk menghancurkan Najwa. Musuh kita tambah lagi satu. Dan dia ngejar Najwa juga. Untung gue bawa pistol. Ini udah nggak main-main nih kayak gini. Misi bos, ada surat buat bos. Dari siapa? Nggak tahu bos, tukang ojek yang nganter. Sana. Misi bos. Tunggu. Bro, ini bisa-bisa jebakan nih. Apa-apa. Kita kirim orang lain dulu. Oke. Ampun bos, lepasin saya bos. Saya punya keluarga, anak saya banyak, kecil-kecil lagi bos. Diam kamu. Pilihan kamu cuma dua. Kamu jadi mata-mata saya buat Goldie, atau semua keluarga yang kamu sebut tadi saya bunuh. Tapi bos Goldie kan galak bos. Ntar kalau saya ketahuan, saya dihabisin bos. Saya akan bayar kamu 2 kali lipat dari dia. Wah, bener bos. Kalau gitu sih, lain persoalannya bos. Bagus. Sekarang kamu balik ke sana. Kalau ada informasi, kamu lapor ke saya. Siap bos. Sekarang aku punya mata-mata di kelompok Goldie. Cepat atau lambat, aku akan tahu di mana Najwa. Najwa, jangan mentang-mentang kamu sedang hamil, terus kamu diperhatikan oleh Aldi, dan kamu boleh nginep di rumah ini, terus kamu gayanya seperti ratu. Bangun dong, bantuin Mami beres-beres untuk syukuran. Aku udah bangun dari subuh kok.
Tadi aku habis sholat subuh dan sekarang aku cuma lagi ngelipat mukena aja. Nanti aku bantuin Mami ya. Kamu harus kuat ya, Nak. Mama juga akan selalu kuat demi kamu. Insya Allah kita bisa ngelewatin semua ini sama-sama. Kalau ngepelnya pelan-pelan gitu gimana mau bersih? Iya, Mami. Ayo cepetan, kapan bersihnya? Lama banget sih. Udah Mami jangan ngomel-ngomel terus. Lama banget ngepel, gak kelar-kelar dari tadi. Ya kan biar bersih. Aduh, Najwa, kalau kamu kerja lambat begini kapan selesainya? Aduh, kapan kelarnya? Aduh, itu apinya! Aduh, apinya nyala. Kamu jalan-jalan. Maaf, Mami. Najwa, kamu angkat sayur aja bisa jatuh. Kalau kamu angkat besi jatuh gak apa-apa. Berat ini sayur ringan. Kamu bisa kerja gak sih? Mami, apa-apaan sih pakai marah-marah ke Najwa? Najwa tuh begitu. Tuh sayuran dijatuhin. Pasti dia mau gagalin syukuran Mami. Mami yakin, iya kan? Aku nggak sengaja, Mami. Mami, mana mungkin Najwa punya niat buruk seperti itu? Mami lihat sendiri, semua dikerjain sama Najwa kan? Cuma Mami tolong ngerti dong. Kondisi Najwa kan sekarang lagi hamil. Dia nggak boleh terlalu capek. Dia harus banyak istirahat. Jadi maksud kamu Najwa istirahat, terus Mami yang kerja, iya? Kalau Mami mau, aku bisa bantu. Najwa, sekarang kamu istirahat aja. Biar aku yang bantuin semua syukuran Mami ini. Enggak apa-apa, aku bisa kok ini. Najwa, pokoknya kamu sekarang istirahat. Kamu harus jaga kandungan kamu. Masih. Mau bikin sayuran semua? Nggak usah. Kamu masuk aja sama Najwa. Masuk. Ini kemana lagi Pak Ivan? Kemarin dia bilang bahwa dia ingin memberikan kabar kepada saya. Tapi kenapa sampai sekarang dia belum juga memberi kabar? Halo. Pak Ivan kemarin bilang kan bahwa Anda ingin memberikan kabar kepada saya. Bagaimana? Apakah Anda sudah menemukan di mana keberadaan anak saya sekarang? Belum. Halo? Halo? Ini orang juga kok aneh. Telepon langsung dimatiin. Bos, isi surat itu terbukti benar, Bos. Kalau memang Najwa tinggal di alamat tersebut, Bos. Gimana? Kita berangkat sekarang. Kita serang mereka. Aku yakin Bella di sana juga. Siapin anak-anak. Baik, Bos. Jalan Kancil nomor 45A. Sekarang Goldie dan kroco-kroconya pasti menuju ke sana. Serang mereka. Iya, Bos. Siapkan pasukan untuk ke Jalan Kancil nomor 45A. Siap. Sekarang. Ibu-ibu, terima kasih banyak ya sudah datang ke acara pengajian saya. Emangnya buat pengajian mau bikin hajatan apa, Bu? Ini syukuran saja untuk mendoakan kesehatan saya. Saya juga sudah memesan makanan yang paling mahal dari catering yang paling mahal. Bro, lu yakin? Ini lagi ada pengajian. Gua nggak peduli. Ternyata ini maksud Mami semalam minta aku edit foto. Biar dikira sering ke luar negeri. Silakan ibu-ibu dimakan kuenya. Kuenya kok jajanan pasar? Katanya dari catering yang paling mahal, Bu. Bu,
Memang ini jajanan pasar, disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Tapi ibu-ibu harus tahu, chefnya itu langsung saya datangkan dari Eropa. Tisunya mana? Najwa, kamu tolong ambilin tisu yang Mami beli di Singapura, ya? Ada di atas lemari di dapur. Ayo Najwa, aku tunjukin ya. Lo inget semua ya? Lo hafalin mukanya ya? Najwa yang pakai jilbab, Bella enggak? Orang itu pasti sedang mencari kamu. Kita lewat pintu belakang aja ya. Mau dibawa kemana sih kita? Ya apaan sih? Ini bos, udah kita bawa semuanya ya. Bos. Iya nggak? Belum. Hah? Gagal lagi. Kepala Goldie. Cabut! Udah diam, Bu! Ayo masuk, cepat! Ayo! Ayo buruan, ayo! Ayo cepat, ayo! Cepat, ayo! Ini taksi ngapain sih menghalangi jalan saya? Minggir! Jangan halang-halangi taksi saya. Anda bisa mundur atau Anda bisa belok ke sana. Priti? Emangnya jangan nenek-nenek kamu apa? Priti? Ibu Priyanka? Ternyata benar, kamu ada di Indonesia. Tapi Priti, kenapa kamu selama ini selalu menghindari ibu? Bukannya aku menghindari ibu. Tapi memang sekarang saya agak sibuk. Sama sekali saya nggak bermaksud untuk menghindari ibu. Priti, kamu harus jujur berkata pada ibu, Priti. Apakah benar-benar kamu yang telah menculik Rehan? Apakah kamu benar-benar telah mencuri Rehan anak saya? Menculik Rehan? Iya. Ibu itu konyol sekali. Mana mungkin aku menculik Rehan, Bu? Pasti ada orang yang fitnah saya. Oh, aku tahu. Ini pasti karena saingan bisnis aku. Mereka pasti ingin menjatuhkan nama baik aku. Dari dulu itu Priti memang hebat sekali. Tidak salah saya memilih dia sebagai calon menantu saya. Ibu kenapa? Priti, kamu harus nolong ibu, Priti. Ibu sudah mencari Rehan kemana-mana. Dan sampai sekarang, ibu belum bisa menemukan Rehan. Ibu minta tolong sama kamu. Agar kamu juga ikut membantu ibu untuk mencari Rehan. Apakah kamu sampai sekarang masih mencintai Rehan, kan? Tentu saja aku masih mencintai Rehan. Gini, Bu. Kalau misalnya aku membantu ibu untuk mencari Rehan, ibu masih setuju kan kalau aku menikah dengan Rehan? Dari awal pun, ibu sangat menginginkan agar Rehan menikah dengan kamu, Priti. Tapi kamu janji, kamu harus menolong ibu untuk menemukan Rehan. Kamu bisa kan menolong ibu? Pokoknya ibu tenang aja. Saya permisi dulu, kalau gitu saya harus meeting sama klien. Pak, kita belok ke sana aja ya. Nyonya, kayaknya dia mencurigakan. Pasti dia berbohong. Gimana kalau kita ikutin Nyonya? Kamu benar, Pak Fajar.
Ayo, kita harus mengikuti taksinya. Ayo. Itu Priti turun di taksi dan masuk ke dalam villa ini. Pak Fajar, kita harus mengikuti Priti. Iya baik Nyonya. Aduh, bagaimana caranya saya bisa ngintip ke dalam? Ini rumahnya tinggi begini. Nyonya, itu ada tangga di atas. Ayo kita ngintip di atasnya ya. Pelan-pelan ya. Ya udah, pokoknya kamu tenang aja. Ntar semua aku urusin. Priti, rupanya kamu mau menipu ibu ya? Pantas saja kamu tidak mau jujur sama ibu. Karena rupanya sekarang kamu sudah mempunyai cowok baru. Awas